Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Cesaria, Della Sabila, Dwi Tagaluh, saya sendiri, Dimetria Dian, dan Prihantini Ayu Hapsari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gizi pada anak, remaja, dan dewasa. Gizi pada anak. Manfaat asupan gizi terbaik bagi anak antara lain menjaga dan memelihara kesehatan. Gizi sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi anak-anak. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh anak terbentuk dari asupan gizi yang diterimanya sejak dini. Kemudian sumber energi. Untuk beraktivitas, bergerak, dan berpikir, seorang anak memerlukan gizi yang cukup agar tubuh tetap fit. Selanjutnya, angka kecukupan gizi makro yang dianjurkan untuk anak usia sekolah. Untuk anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Jadi, anak laki-laki 7-9 tahun dengan berat badan 27 dan tinggi badan 130 cm memerlukan energi 1850 kilokalori dengan protein 49 dan lemak 72. Kemudian usia 10-12 dengan 34 kilo, tinggi badan 142 cm memerlukan energi 2100 kilokalori, protein 56 dan juga lemak. Untuk anak perempuan usia 10-12 tahun dengan berat badan 36 kg, tinggi badan 145 cm, memerlukan energi 2000 kilokalori, protein 60 dan juga lemak 67 gram. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini laki-laki dan perempuan energinya lebih banyak untuk yang laki-laki, sedangkan protein lebih banyak dibutuhkan oleh anak-anak perempuan. Selanjutnya, gizi pada remaja. Masa remaja merupakan transisi dari anak-anak menuju remaja itu ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan psikis. Merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia yang disebut masa pubertas. Gizi seimbang bagi remaja adalah makanan yang dikonsumsi remaja yang mengandung zat berupa sumber tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur, serta beraneka ragam jenisnya. Tujuan dari pemenuhan gizi pada remaja sendiri adalah untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang optimal. Kedua, memberikan gizi yang seimbang sesuai aktivitas dan kondisi kesehatan. Jadi, pemenuhan gizi pada remaja itu sangat penting karena banyaknya aktivitas dan juga untuk menjaga kondisi kesehatan dari remaja itu sendiri. Kemudian yang ketiga, edukatif yang benar tentang gizi. Jadi perlu adanya edukasi yang benar tentang gizi pada anak-anak dan remaja karena gizi sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Manfaat gizi seimbang bagi remaja akan disampaikan oleh Mbak Anissa Cesaria. Silakan Mbak Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan manfaat gizi seimbang bagi remaja. Di antaranya yaitu membantu konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, untuk penyempurnaan fisik, tercapainya kematangan fisik seksual, tercapainya kematangan fungsi seksual, dan juga tercapainya bentuk dewasa. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan
zat gizi di usia remaja, seperti aktivitas fisik, lingkungan, pengobatan, depresi, dan kondisi mental, penyakit, serta stres. Selanjutnya yaitu masalah yang sering dihadapi anak dan remaja. Di antaranya yaitu sering jajan di luar rumah, sehingga mereka mengkonsumsi makanan yang rendah gizi. Setelah itu, terburu-buru atau tidak sarapan, sehingga menyebabkan hipoglikemi dan menyebabkan konsentrasi rendah. Lalu aktivitas banyak, sehingga menyebabkan makan tidak teratur, dan juga perhatian pada bentuk badan membuat remaja diet teratur dengan caranya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada energi. Di sini ada kebutuhan energi per hari pada remaja yang diperlukan pada tubuh remaja. Pembagiannya antara pria dan wanita berbeda. Yang pertama yaitu pria umur 10 sampai 14 tahun yaitu 50 sampai 70 kalori per kilogram berat badan. Yang kedua yaitu pada pria umur 14 sampai 18 tahun yaitu membutuhkan kalori sebanyak 40 sampai 50 kalori per kilogram berat badan. Kemudian untuk wanita yang berumur 10 sampai 14 tahun memerlukan energi sebanyak 40 sampai 55 kalori per kilogram berat badan, dan untuk wanita umur 14 sampai 18 tahun membutuhkan 40 kalori per kilogram berat badan, sehingga dapat disimpulkan secara garis besar kebutuhan energi pria dan wanita berbeda, yaitu lebih besar pria dibandingkan wanita. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Mbak Dela Sadila. Kemudian ada protein. Kebutuhan protein usia 10 sampai 12 tahun adalah 50 kg per hari. Untuk usia 13 sampai 15 tahun sekitar 57 kg per hari, dan untuk usia 16 sampai 18 tahun adalah 55 kg per hari. Sumber protein terdapat dalam jeroan, daging, ikan, keju, kerang, dan udang. Sedangkan protein nabati terdapat pada kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kemudian ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada remaja tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol darah, yaitu 20-25% dari kalori total. Sumbernya ada pada minyak dan mentega. Kemudian ada serat. Pada usia remaja, serat diperlukan untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit. Serat dapat memberi rasa kenyang dalam waktu lama. Sumbernya ada pada sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat. Kemudian ada mineral. Mineral dibagi menjadi kalsium, zat besi, dan natrium, dan air. Kalsium untuk pria yaitu 800 sampai 1000 mg per hari, dan untuk wanita 1000 sampai 1500 mg per hari. Zat besi yaitu 10 mg, natrium 2,8 sampai 7,8 gram per hari, dan air 6 sampai 8 gelas per hari. Kemudian ada vitamin. Vitamin A membutuhkan 3.500 sampai 4.000 mg per hari. Untuk vitamin B1 10 sampai 1,2 mg per hari, untuk vitamin B6 2,0 sampai 2,2 mg per hari, vitamin B12 3,0 mg per hari, vitamin C 60 mg, vitamin D 200 sampai 400 IU, dan vitamin E 8 sampai 10 mg per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimetria Dian Amanda. Selanjutnya, yaitu akibat kekurangan gizi. Gizi pada remaja putri rentan mengalami kekurangan gizi pada periode puncak tumbuh kembang. Yang kedua, kurang asupan zat gizi karena pola makan yang salah, pengaruh dari lingkungan pergaulan seperti ingin langsing. Remaja putri yang kurang gizi tidak dapat mencapai status gizi yang optimal. Contohnya seperti kurus, pendek, dan pertumbuhan tulang profesional. Akibat kelebihan gizi.
Kelebihan gizi ditandai dengan kelebihan berat badan. Resiko munculnya berbagai penyakit kronis degeneratif seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Selanjutnya masalah gizi pada remaja, yaitu obesitas, kurang energi kronis, anemia, seperti haid menyebabkan kehilangan zat besi sebanyak 28 mg per bulan. Gizi pada dewasa, pengertiannya menurut KBBI, yaitu telah mencapai umur akil-bakil berusia 15 tahun ke atas, atau sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurut Harlak, pada 1993, usia dewasa dimulai pada usia 18 tahun sampai usia 40 tahun, saat terjadi perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Menurut Sandrox, usia dewasa termasuk masa transisi secara fisik, transisi secara intelektual, dan transisi secara peran sosial. Karakteristik dewasa, usia produktif, yaitu produktivitas kerja, usia reproduksi, yaitu mental, fisik, dan materi. Periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru, seperti suami atau istri. Timbul penyakit degeneratif seperti jantung, osteoporosis, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Mbak Prihantini Ayu Hapsari. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kebutuhan gizi. Ada beberapa peran dasar yang diharapkan dapat digunakan oleh orang dewasa dan sebagai pedoman praktis untuk mengatur makanan sehari-hari yang seimbang dan aman guna mencapai dan mempertahankan status gizi dan kesehatan yang optimal dengan melaksanakan 13 PUGS. Yang kedua, pada orang dewasa dibutuhkan sekitar 1.700 sampai 2.250 kalori per hari. Asupan nutrisi tersebut akan diubah menjadi energi untuk beraktivitas. Kebutuhan nutrisi pada orang dewasa meliputi makronutrien yang terdiri dari protein, karbohidrat, vitamin, dan lemak. Pada orang dewasa dibutuhkan karbohidrat sekitar 45 sampai 65%. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi usia dewasa. Yang pertama, usia tahap perkembangan usia dewasa membutuhkan asupan gizi yang besar untuk aktivitas dan produktivitas. Kedua, ukuran tubuh. Orang yang memiliki postur tubuh besar membutuhkan lebih banyak zat gizi dibandingkan dengan orang postur tubuh kecil. Yang ketiga, jenis kelamin. Pria membutuhkan asupan gizi lebih besar daripada wanita karena pria memiliki lebih banyak massa otot dan lebih banyak otot yang aktif dalam keseharian. Yang keempat, jumlah dan intensitas. Aktivitas fisik semakin aktif seseorang, maka semakin besar kebutuhan gizinya untuk aktivitas tersebut. Yang kelima, penyakit dan cedera. Kebutuhan gizi meningkat jika seseorang sedang sakit atau mengalami cedera untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan. Yang keenam, komposisi tubuh. Kebutuhan gizi lebih besar pada orang yang memiliki otot besar. Yang ketujuh, suhu tubuh. Kebutuhan gizi meningkat jika suhu tubuh meningkat. Yang kedelapan, suhu lingkungan. Kebutuhan gizi dapat pada saat berada di lingkungan, suhu rendah dan suhu tinggi dapat meningkatkan asupan gizi. Yang kesembilan, status gizi. Kebutuhan gizi ditentukan berdasarkan status gizi seseorang. Yang kesepuluh, kondisi fisiologis. Pada wanita hamil, kebutuhan asupan gizi lebih besar dibandingkan sebelum hamil. Permasalahan gizi usia dewasa. Masalah gizi erat dikaitkan dengan penyakit tidak menular. Yang pertama, penyakit kardiovaskuler. Kedua, penyakit kanker. Yang ketiga, diabetes mellitus. Baik, itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.